Tristan pun mengerti. Mereka kembali ke ruang tamu. Budi masih duduk menunggu raja berhenti menangis. Namun, bayi itu masih saja menangis karena lapar. Bagaimana Haruna? Apa kau benar-benar mau menyusui raja? Hanya sekedar mengingatkan, setelah menyusui, mungkin ada sedikit perubahan pada tubuhmu. Khususnya di area dada, ucap Budi berpura-pura. Tidak masalah dok. Kalau memang aku bisa membantu menyusui raja, jawab Haruna mantap. Kamu setuju Tris? Tanya Budi setelah Tristan kembali dari dapur. Terserah Haruna. Tristan pergi ke kamarnya. Ia tersenyum di dalam kamar. Putranya akan bisa meminum ASI dari ibunya. Perasaannya sedikit tenang setelah mendapat penjelasan dari Sinta. Budi mengambil vitamin dan memberikannya pada Haruna. Sebenarnya, walaupun tanpa vitamin itu, Haruna tetap akan mengeluarkan ASI jika raja menyusu padanya. Saat sakit, dokter memberi obat untuk menghentikan ASI secara diam-diam sesuai permintaan keluarga. Tujuan mereka, tentu saja supaya Haruna tidak kebingungan saat bukit kembarnya mengeluarkan air. Sudah 3 hari, Haruna tidak meminum obat dari dokter di Sukabumi. Sejak dalam perjalanan, ia sudah merasakan sakit dan bukit kembarnya itu terasa membengkak. Namun, Haruna tidak tahu kalau itu diakibatkan air susu yang hendak keluar. Minum obat ini. Setelah setengah jam, pasti ASInya keluar. Mungkin kedepannya akan terus keluar. Apakah tidak masalah? Tanya Budi kembali. Tidak masalah dokter. Haruna mengambil obat di tangan Budi dan meminumnya tanpa air. Sinta datang dan memberikan segelas air untuknya. Haruna meminumnya sedikit lalu menaruh gelasnya di meja. Setelah setengah jam, Sinta mengajak Haruna ke kamar tamu. Sinta tidak membawanya ke kamar yang pernah ditempati Haruna. Takut Haruna mengalami trauma di kamar itu. Sinta mengambilkan t-shirt longgar untuk memudahkan Haruna menyusui raja. Haruna ditinggalkan berdua dengan raja di kamar. Sinta tersenyum bahagia. Ia berharap, semoga saja Haruna tidak sadar kalau mereka sudah membohonginya. Bagaimana? Tanya Budi berbisik. Beres. Terima kasih atas bantuannya, jawab Sinta dengan suara pelan. Tidak perlu sungkan Bu Sinta. Raja adalah keponakan saya juga. Wajar kalau saya memikirkan yang terbaik untuknya. Karena masalahnya sudah selesai, saya pamit pulang. Sinta mengantar Budi ke depan. Di saat yang sama, Christian datang mengantarkan Yuka pulang. Mereka menghampiri Sinta dan Budi. Selamat malam Bu. Christian menyapa Sinta, kemudian bertanya pada pamannya, Om belum pulang. Bagaimana keadaan Raja? Sudah baik-baik saja. Haruna datang dan menyusui Raja, jawab Budi. Benarkah? Apa dia sudah ingat dengan Raja? Tanya Yuka penasaran. Tidak. Masih belum ingat, tapi Dokter Budi sudah membuat Haruna bersedia menyusui Raja. Ceritanya panjang. Ibu tidak bisa banyak bicara karena khawatir akan didengar oleh Haruna, ucap Sinta memberi pengertian pada Yuka dan Christian. Mereka mengerti maksud baik dari Sinta. Mereka pun tidak banyak bertanya. Christian berpamitan karena sudah malam. Ia pulang beriringan dengan Budi. Sinta dan Yuka pergi ke paviliun untuk beristirahat. Sebenarnya, Tristan menyuruh mereka menempati kamar tamu. Namun, Sinta menolak. Ia merasa lebih nyaman di paviliun. Yuka, dia tidak mau tidur terpisah dengan Sinta. Sejak diangkat anak oleh Sinta, Yuka tidak mau jauh-jauh dengan Sinta. Pintu kamar Steffi sudah diperbaiki oleh Sarif. Sejak Steffi mengatakan bahwa ia tidak hilang ingatan dan sudah memiliki suami, mereka tidak pernah saling bertegur sapa walau tinggal dalam satu atap. Steffi tidak tahan diabaikan oleh Sarif. Ia pun bertekad untuk menceritakan semua kisah hidupnya pada Sarif. Steffi melirik jam dinding, sudah menunjukkan jam 12 malam. Namun, karena dia tahu Sarif belum tidur, ia pun menghampiri Sarif di ruang tempat dia membuat kerajinan tangan. Rif, kita harus bicara, ucap Steffi. Kau mau pulang? Kapan? Aku akan mengantarmu, jawaban Sarif membuat Steffi terdiam beberapa saat. Besok, tapi aku ingin bicara jujur sebelum pulang. Kau telah banyak membantuku. Rasanya tidak nyaman untukku kalau pergi dengan membawa kebohongan. Maukah kau mendengar ceritaku? Cerita saja. Aku akan mendengarkan, jawab Sarif.
Namun, ia sama sekali tidak mau menatap Steffi. Ia bicara sambil merangkai batang-batang kering untuk hiasan dinding. Steffi mulai bercerita. Diawali dengan kisahnya saat SMA, saat ia dan Tristan menjalin hubungan. Ketika ia menolak lamaran Tristan dan memilih untuk kuliah di luar negeri. Hubungannya dengan beberapa bule di sana, sampai akhirnya dia kembali ke Indo. Ia menceritakan bagaimana ia mati-matian mengejar cinta Tristan kembali. Membuat Haruna keguguran dan memisahkan dua orang yang saling mencintai itu. Sampai akhirnya ia ketahuan oleh Tristan dan dibalas oleh Tristan. Kisah pernikahannya dengan Tardan pun diceritakan semua pada Sarif tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Selama hidup, mungkin inilah pertama kalinya Steffi berkata jujur. Ia sadar, sudah banyak berbuat salah. Ia ingin berubah, tetapi rasa sakit hatinya pada Tardan membuat Steffi belum bisa tenang. Aku bukan wanita bersih, Rif. Hicks, bukan hanya kotor, tapi aku juga orang yang sangat jahat. Aku tidak pantas menerima maaf darimu. Aku sadar, aku sudah membohongimu sejak awal. Ketulusanmu dibalas kebohongan olehku. Wajar saja jika kau masih marah padaku. Maaf, ucap Steffi tulus. Sejahat apapun Steffi dulu, setidaknya kini dia sedikit berubah. Mungkin, kelembutan Sarif membuat hati Steffi tersentuh. Dari lubuk hatinya yang terdalam, ia mengakui kalau Sarif telah membuat Steffi jatuh cinta. Mendengar kejujuran Steffi, Sarif mengepalkan kedua tangannya. Giginya bergemeretak, rahangnya mengeras. Entah apa yang ada dalam pikiran Sarif. Steffi memejamkan matanya, ia bersiap menerima kemarahan Sarif. Apa kau mencintai suamimu? Tanya Sarif dengan nada dingin. Tidak. Aku membencinya. Aku ingin kembali dan membalas perbuatan Tardan padaku, jawab Steffi dengan tatapan penuh kebencian. Seandainya, kau bisa bercerai dengan suamimu, apakah kau bersedia menikah denganku? Tanya Sarif. Kali ini, dia menatap lurus ke dalam kedua manik mata Steffi. Steffi terdiam memandang wajah tegang Sarif. Ia merasakan pandangan yang berbeda dari biasanya. Mungkinkah dia akan memaksa Steffi untuk menikah dengannya? Aku tidak tahu, jawab Steffi sambil memalingkan muka. Jawab jujur. Aku tahu kau bohong lagi. Jawab aku, Steph. Steffi melonjak mundur mendengar Sarif membentaknya. Pertama kali Sarif memanggil namanya, tapi panggilan itu membuat Steffi terkejut. Ia menjadi takut melihat Sarif, wajah laki-laki itu merah padam. Tergambar jelas sebuah amarah yang memuncak. Jujur, aku memang menyukaimu. Tapi, untuk menikah aku merasa tidak pantas untukmu, jawab Steffi dengan tubuh gemetar ketakutan. Jawabanmu sudah cukup. Aku tidak mengizinkanmu kembali kepada suamimu. Dia tidak pantas melihatmu lagi. Tinggallah denganku, dan aku akan mengurus perceraianmu dengan laki-laki brengsek itu, ucap Sarif lembut. Ia kembali seperti Sarif yang kemarin memperlakukan Steffi dengan lembut, berbicara lembut, dan penuh perhatian. Aku tidak pantas untukmu, Rif, ucap Steffi. Aku yang menilai, apakah kau pantas atau tidak untukku. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Asalkan kau berjanji untuk tetap setia di sampingku, itu sudah cukup bagiku. Lupakan masa lalumu. Biarkan aku mengurus semuanya. Maukah kau melakukan itu? Tanya Sarif sambil menggenggam tangan Steffi. Steffi mengangguk pelan dengan air mata haru yang mulai membanjiri matanya. Dengan lembut, Sarif menyeka air mata Steffi. Ia menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Meskipun Steffi bukan wanita bersih, Sarif tidak keberatan, karena ia pun bukanlah laki-laki bersih. Ada masa lalu kelam di balik kehidupannya yang bersahaja saat ini. Raja tertidur pulas. Haruna berbaring sambil memeluk Raja. Ia tersenyum memandang wajah damai dan menggemaskan di hadapannya. Ceklek. Haruna menoleh ke arah pintu. Tristan menempelkan jari telunjuk di bibirnya. Haruna mengangguk. Dia sudah tidur, bisik Tristan. Haruna menjawab dengan gumaman pelan. Tristan melangkah ke sisi tempat tidur yang kosong. Ia berbaring di samping putranya. Haruna dan Tristan saling memandang. Di tengah-tengah mereka, Raja tidur dengan pulas. Terima kasih. Dia sepertinya menyukaimu, ucap Tristan dengan suara pelan. Mungkin. Tapi, ada yang aneh.
Apa itu? Mereka mengobrol dengan suara pelan. Seperti suami istri sedang begadang merawat anak yang tengah sakit. Tristan merasakan kebahagiaan yang telah hilang setahun terakhir. Wanita yang belum pernah melahirkan, memangnya bisa keluar ASI? Aku merasa heran, kenapa aku bisa seperti itu? Apa menurutmu tidak aneh? Tidak. Karena pamanku sudah memberimu obat, jadi kamu bisa itu. Tristan tidak nyaman mengatakan soal menyusui. Aku seorang pria. Bisakah kalau kamu jangan membicarakan hal itu denganku? Kalau aku merasa iri dengan raja, bagaimana kamu menanganinya, goda Tristan? Bibir Haruna mengatup seketika. Ia lupa bahwa yang ada di hadapannya adalah seorang pria. Entah mengapa, Haruna merasa sangat nyaman membicarakan segala hal dengan Tristan. Tristan. Ya. Apa kita pernah memiliki hubungan sebelumnya? Tanya Haruna. Kenapa bertanya seperti itu? Karena aku merasa tidak asing dengan rumah ini. Kamar ini, seperti pernah aku lihat sebelumnya. Dan, kamu. Mengapa aku merasa familiar padamu, semua itu terasa aneh. Jadi, aku pikir, kita pernah mengenal lebih dari sekedar teman kerja, ujar Haruna. Tentang itu, biarkan waktu yang menjawab. Jika saatnya nanti kamu bisa mengingatku, saat itulah aku akan menceritakan semuanya padamu. Untuk saat ini, kita jalani semua secara alami. Biarkan semuanya mengalir seperti air. Tristan mengulurkan tangannya, membelai kepala Haruna dengan lembut. Haruna melirik jam dinding. Matanya membelalak lebar. Oh, tidak. Sudah jam 2 pagi, batin Haruna. Ia segera bangun. Gerakannya yang tiba-tiba membuat raja terbangun dan menangis. Aduh, bagaimana ini? Aku harus pulang, tapi raja malah menangis lagi, ucap Haruna kebingungan. Menginap saja, celetuk Tristan santai. Hah? Menginap? Iya. Telepon ayahmu dan bilang kalau kamu mau menginap menemani raja. Ayahmu sangat menyukai raja, jadi pasti diizinkan. Besok pagi, kita berangkat ke bank sama-sama, usul Tristan. Tapi, kamu tidak kasihan sama raja? Tuh, dia nangis terus. Sudah, menginap saja. Aku akan keluar, ucap Tristan memaksa. Haruna tidak berani menelpon ayahnya dini hari. Ia pun menunda memberitahu Kamal dan berniat menjelaskannya besok. Haruna kembali berbaring, menyusui raja. Raja sudah bangun, ia menggerakkan kaki dan tangannya dengan riang. Tristan berbaring di samping raja seperti semalam. Ia menatap wajah Haruna yang masih tertidur. Kamu senangkan sayang? Ibumu kembali menyusui kamu. Lihat. Kedua matanya sangat mirip denganmu. Papa janji, Mama akan selalu di sampingmu. Papa akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hati Mama, bisik Tristan di samping telinga raja. Seakan mengerti ucapan Tristan, raja tertawa. Suara tawa khas bayi berusia 2 bulan itu menggelitik indera pendengaran Haruna. Tristan berhenti bicara karena takut didengar oleh Haruna. Huam. Haruna menguap dan menutup mulutnya. Perlahan, Haruna membuka matanya. Pemandangan pertama saat ia membuka mata adalah 2 orang laki-laki yang seakan dikelilingi cahaya menyilaukan. Raja dan Tristan sedang berbaring sambil memainkan jari. Haruna tersenyum menatap mereka. Tristan menoleh ke arah Haruna. Namun, Tristan segera mengalihkan pandangannya ke wajah raja. Dengan jantung berdebar kencang, ia memberitahu Haruna kalau bajunya tersingkap. Itu, bajumu, ucap Tristan ambigu. Baju. Haruna melihat bajunya. Betapa terkejutnya ia saat melihat t-shirt itu tersingkap dan menunjukkan penutup dada berwarna merah. Haruna bangun dengan terburu-buru sampai terjatuh di samping tempat tidur. Au! Kenapa harus panik begitu? Lagi pula, aku sering melihatnya, ucap Tristan. Tidak sengaja berkata seperti itu, membuat Haruna tercengang. Apa? Kenapa? Laki-laki sudah biasa melihat gambar wanita berbikini di ponsel. Tentu aku akan sangat senang kalau bisa melihatmu seperti itu, dalih Tristan. Haruna menghela napas lega. Ia pikir Tristan benar-benar pernah melihatnya. Andai Haruna ingat, Tristan tidak hanya melihat. Ia sering menjamahnya dan pernah tidur dengannya 2 kali. Jam berapa ini? Jam 7, jawab Tristan sambil menunjukkan jam di layar ponselnya.
Hah? Kenapa tidak membangunkan aku? Tanya Haruna kesal. Kau tertidur sangat pulas. Aku tidak tega membangunkan kamu, ucap Tristan. Ia bangun dan mendekati Haruna. Mau apa kamu? Tanya Haruna gugup. Ia ketakutan. Kakinya melangkah mundur perlahan-lahan. Cepat mandi. Bau asem, ejek Tristan. Haruna mendecih kesal. Tristan menggendong raja keluar untuk diserahkan kepada Sinta. Hari ini, Yuka akan ikut pergi bekerja dengan mereka. Christian menawarkan Yuka untuk menjadi asistennya. Namun, Yuka menolak keras penawaran dari Christian. Ia tidak mau ada yang beranggapan kalau dia sengaja mendekati Christian untuk bekerja di sana. Setelah resmi menerima lamaran Christian, Yuka sudah mulai mempersiapkan diri menjadi seorang istri. Ia meminta Sinta mengajarinya menjadi calon istri yang baik. Yuka akan mempraktekkan sedikit demi sedikit. Haruna keluar dari kamar. Ia memakai baju yang dipakai ke pesta semalam. Haruna tidak membawa baju ganti. Terpaksa memakai baju yang sama dengan yang dipakainya semalam. Non Haruna tidak membawa baju ganti? Bagaimana kalau pakai baju milik putri ibu? Tanya Sinta. Hatinya seperti sedang diiris pisau tajam berkali-kali. Ia sudah menemukan anaknya, tapi Haruna mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatan. Sinta tidak bisa mengakui Haruna sebagai putrinya. Tidak perlu, Bu. Aku pakai ini saja, tolak Haruna halus. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Sinta pergi ke kamar Haruna. Ia mengambil satu set baju lengkap dengan underwear. Sinta kembali ke ruang makan. Ini, ganti dulu bajunya, setelah itu sarapan, ucap Sinta. Terima kasih, Bu. Haruna mengganti bajunya di kamar tamu. Ia sedikit heran, baju itu seperti miliknya. Dari ukuran dan model, semuanya sangat cocok dengan tubuhnya. Ia juga sangat menyukai model baju itu. Sangat pas di tubuhku. Kenapa semua yang ada di sini terasa seperti milikku? Ah, hanya kebetulan saja, gumamnya. Ia meyakinkan hatinya sendiri, semua hanya kebetulan, begitulah Haruna bergumam dalam hatinya. Selesai mengganti baju, ia sarapan bersama Yuka dan Tristan. Haruna menanyakan Sinta, kenapa dia tidak sarapan bersama mereka. Yuka menjawab kalau Sinta sedang berjalan-jalan pagi di taman sekitar komplek. Tristan mengambil mobil di garasi setelah sarapan. Mereka bertiga berangkat ke bank bersama-sama. Yuka akan bekerja sebagai sekretaris Tristan. Dia akan menggantikan posisi Aulia. Aku parkir mobil, kalian masuk lebih dulu. Oke, jawab kedua wanita itu. Saat turun dari mobil, Haruna melihat Sari yang sedang memarkir motor tidak jauh darinya. Haruka menghampirinya. Tangannya menepuk bahu Sari, membuat gadis itu tersentak kaget. Hei! Haruna! Sari meloncat, memeluk sahabat yang sudah setahun tidak ada kabar. Karena terlalu bahagia, Sari sampai menangis terseduh saat memeluk erat Haruna. Kamu kemana saja, Hicks? Aku berlibur bersama keluargaku. Bagaimana kabarmu? Baik. Aulia sudah menikah, ucap Sari. Mereka bicara sambil melangkah masuk bertiga. Yuka hanya bisa menjadi pendengar saja. Ia tidak mengenal Sari, Haruna pun lupa memperkenalkan mereka. Yuka berdiri di samping meja teller sambil menunggu Tristan. Aku sudah tahu dari Tristan. Oh iya, kenalkan. Dia Yuka, saudari angkatku, ucap Haruna memperkenalkan. Hai, sapa Sari. Hai, saut Yuka. Tristan masuk dan mendekati mereka. Sedang membicarakan apa? Serius sekali, selidik Tristan. Ia takut Sari menceritakan hal yang sudah berlalu. Hanya mengobrol biasa. Sekedar melepas rindu, jawab Haruna. Oh. Yuka, ikut ke ruanganku, perintah Tristan. Ia pun pergi meninggalkan meja teller diikuti Yuka di belakangnya. Jam operasional bank sudah berjalan. Haruna dan Sari mulai memanggil satu persatu para nasabah dengan nomor antrean. Ada beberapa nasabah yang cukup mengenal Haruna. Saat nomornya dipanggil, ia pun bertanya banyak hal sambil menunggu Haruna selesai memproses transaksinya. Mbak Haruna, baru kelihatan. Dari mana saja? Tanya nasabah itu. Wanita paruh baya itu terkadang membawakan buah yang dipetik dari halamannya untuk Haruna dan Sari. Habis liburan, Bu.
Haruna menjawab sesuai yang Kamal katakan. Saat Haruna sadar dan kembali dari rumah sakit, Kamal memberitahu kalau mereka sedang berlibur di kota itu. Wah, enaknya. Liburan sampai setahun. Di sana ngapain saja? Tanya nasabah itu kembali. Hanya menikmati pemandangan desa, jawab Haruna dengan canggung. Ia bahkan tidak ingat kapan pergi ke Sukabumi. Yang diingatnya, semua tentang kejadian sebelum ia pergi ke kota itu. Saat terbangun di rumah sakit, ia melupakan bagaimana ia melarikan diri dari Tristan dan akhirnya melahirkan anak laki-laki. Oh, ini buku rekening Anda, Bu. Terima kasih, ucap Haruna setelah selesai mengeprint buku rekeningnya. Terima kasih. Kapan-kapan, saya bawakan buah delima. Lumayan besar-besar buahnya, ucap nasabah itu sambil berpamitan. Tidak usah merepotkan, Bu, tolak Haruna halus. Tidak repot kok. Ibu pulang dulu. Terima kasih, pamit nasabahnya. Terima kasih kembali, Ibu. Haruna tersenyum dan memanggil nomor antrian berikutnya. Di dalam ruangannya, Tristan sedang mengajari Yuka tentang pekerjaan yang harus dilakukannya. Ia juga memanggil Sony ke ruangannya untuk memperkenalkan Yuka. Pak Sony, dia manajer di sini. Dia bekerja di ruangan direktur karena, kau tahu kan, tanya Tristan. Iya Pak, saya paham. Dan, Pak Sony, dia ini, Yuka. Dia sekretaris baruku, sekaligus juga calon kakak iparku, ucap Tristan. Oh, calon ibu bos ternyata, goda Sony. Bapak bisa saja, balas Yuka. Sony kembali ke ruangannya. Mereka semua beraktivitas sesuai pekerjaan masing-masing. Haruna merasa tidak nyaman dengan dadanya. Terasa membengkak dan sakit, serta mulai mengeluarkan air. Perlahan-lahan merembes ke baju luarnya. Sari memperhatikan Haruna yang merasa risih saat harus berdiri memanggil nasabah. Ia malu karena bajunya basah tepat di bagian dada. Haruna memanggil nasabah, tapi tetap duduk. Sari mengirim pesan kepada bosnya. Tidak berapa lama, Yuka datang dan menyuruh Haruna pergi ke ruangan Tristan. Haruna, dipanggil manajer. Biar aku gantikan kamu di sini dulu, ucap Yuka. Oh, iya. Terima kasih ya, saut Haruna. Ia merasa sangat tertolong. Tanpa Haruna ketahui, sebenarnya Yuka datang ke sana karena disuruh oleh Tristan. Haruna segera berlari ke ruangan Tristan. Tok, tok, tok. Masuk. Anda memanggil saya, Pak. Ya. Tutup dan kunci pintunya, perintah Tristan. Hah? Kenapa harus dikunci? Pikiran Haruna mulai waspada. Perintah Tristan jelas aneh. Haruna harus waspada karena pria itu selalu mengatakan hal-hal yang menjurus ke arah sana. Namun, Haruna tetap mengikuti perintah. Setelah pintu terkunci, Tristan bangun dari kursinya. Ia berjalan mendekat dengan tatapan misterius. Haruna menelan saliva, ia mundur selangkah demi selangkah, sampai langkahnya terhalang sofa, dan ia tidak bisa lagi melangkah. Kak, kamu mau apa? Tanya Haruna dengan tubuh gemetar. Mau meminta asimu, jawab Tristan ambigu. Hah? Jangan macam-macam kamu. Kamu yang jangan berpikir macam-macam. Dengarkan penjelasanku. Bu Sinta, dia sudah berpengalaman dalam merawat anak. Dia juga paham dengan kondisi wanita yang sedang menyusui. Saat wanita itu tidak mengeluarkan ASI selama 3 atau 4 jam, biasanya akan membengkak dan keluar sendiri ASInya. Jadi, Bu Sinta memberikan ini, sebelum kita berangkat tadi. Aku memintamu menyimpannya di sini. Ini alatnya, botolnya, dan itu, kamar mandinya, ucap Tristan panjang lebar. Haruna mengerjapkan matanya berkali-kali. Ia menerima botol dan pompa ASI, tapi dia bingung bagaimana cara melakukannya. Ingin bertanya, tapi malu. Ia pun hanya terdiam mematung. Kenapa? Tidak bisa? Aku bisa membantumu. Tidak usah takut, aku tidak akan meminta upah, aku rela bantuin kamu, goda Tristan. Ia mengerlingkan sebelah matanya ke arah Haruna dengan bibir mengerucut seperti hendak mencium. Tidak mau. Dasar mesum. Haruna segera berlari masuk ke kamar mandi. Untuk membantunya, ia memutar video tutorial memompa ASI. Setelah melihat video, Haruna pun mencobanya. Ia berhasil dalam 1 kali percobaan.
Ya, karena sebenarnya sangat mudah menggunakan alat itu. Hanya saja, Haruna belum pernah melihatnya. 2 botol susu milik raja itu sudah terisi penuh. Saat keluar dari kamar mandi, Haruna menyembunyikan botol susu itu di belakang punggungnya. Haruna berdiri di depan pintu kamar mandi dengan gugup. "Sudah?" tanya Tristan santai. "Sudah," jawab Haruna dengan suara pelan. Ia menundukkan wajahnya, malu untuk menatap Tristan. "Mana, sini," pinta Tristan sambil menadahkan tangannya. Haruna diam saja. "Bagaimana ini? Masa aku tunjukin sama dia?" pikir Haruna. Ia hanya menyerahkan pompanya. "Botolnya." Tristan menadahkan tangannya kembali setelah menyimpan pompa ASI itu. "Kenapa?" tanya Tristan heran. "Mau diapakan?" "Mau aku kirim ke rumah pakai ojek online." "Sini," pinta Tristan. Haruna memberikan botol itu dengan terburu-buru. Ia segera berlari dan memutar gagang pintu. Namun, pintu itu tidak mau terbuka. Haruna ingat, tadi ia mengunci pintu itu. Haruna mencari kuncinya, tapi sudah tidak menggantung di sana. "Mana kuncinya?" Tristan maju perlahan-lahan dan menunjukkan saku celananya. Haruna membelalak. Tristan terus melangkah maju sampai ia berdiri tepat di depan Haruna. "Ambil sendiri di saku celanaku," ucap Tristan dengan tatapan menggoda. "Berikan kuncinya," pinta Haruna sambil menadahkan tangan di depan wajah Tristan. Tristan memegang tangan Haruna lalu mengecupnya. Wanita itu terkesiap dan menarik tangannya. Namun, Tristan justru maju dan memerangkap tubuh Haruna di pintu. Haruna berdebar-debar tidak karuan. Jarak di antara mereka begitu tipis. Mereka merasakan hembusan napas hangat menerpa wajah mereka. Haruna tidak bisa menahan debaran di dadanya, ia takut Tristan merasakan kegugupannya. Ia mendorong Tristan. Tristan tidak mau melepaskan Haruna, ia mendekatkan wajahnya ke wajah Haruna. Bibirnya dengan bibir Haruna hampir saja bersentuhan, tapi Tristan menahannya. Jaraknya sangat dekat. Hidung keduanya bersentuhan, menciptakan desiran aneh di hati Haruna. Haruna memejamkan mata untuk mengurangi rasa gugupnya. Tristan mundur dan memberikan kuncinya ke tangan Haruna. Entah mengapa, Haruna merasa kecewa. Ia pikir Tristan akan mengecupnya. Haruna membuka pintu dan pergi dengan tergesa-gesa.